di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nurdini Tilova. Saya akan menjadi dosen pengampuh kalian pada modul 1 di semester ini. Kita akan melaksanakan full daring ya. Oke, pertama saya akan merefresh panduan e-learning karena ada beberapa tools yang baru. Oke, login seperti biasa ya, kalian udah terbiasa untuk login, pilih mata kuliah, dan melaksanakan biasanya forum diskusi, langsung ke forum diskusi ya. Untuk sekarang, pertama kalian harus melakukan tes diagnostik dulu ya, tes diagnostik, klik di tombol tes diagnostik, terus kemudian kalian attempt quiz now. Kalian kerjakan quiz. Biasanya saya memberikan 5 soal di setiap pertemuan. Ada yang berbentuk PG, ada yang berbentuk esai singkat ya. Kalian kerjakan 1 sampai 5 satu persatu di next soalnya. Kemudian setelah selesai semua, kalian bisa finish attempt. Kemudian jangan lupa untuk submit all and finish. Jangan lupa di submit biar muncul jawabannya di saya. Oke, pertama kalian harus masukkan tes diagnostik itu semacam pretest. Itu hanya untuk menilai, untuk nggak terlalu dinilai banget, karena untuk biar kamu tahu brainstorming awal kamu tuh tentang materi yang kita akan pelajari itu seperti apa ya. Jadi kayak juga bisa refresh kalian. Kalau misalnya pengetahuannya, oh iya ya saya pernah tahu tuh tentang ini, jadi kayak agak refresh dikit. Oke, kemudian baru masuk ke membuka materi video. Kalian harus nonton videonya dulu, kemudian download PDF-nya. Kalau misalnya ada PPT yang saya share juga biasanya dibuka juga di unduh materi ini ya. Kalaupun ada link-link yang harus dibaca, biasanya saya juga masukin di folder link ya. Kemudian selanjutnya baru mengerjakan forum diskusi. Forum diskusi ini saya udah membagi nama-nama kalian, kemudian grup-grupnya, dan topik-topik bahasannya, makalahnya yang dibikin apa. Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya kalian menjadi pemakalah atau presenter di pertemuan 1 atau 2, 3 atau 4 ya pada minggu ini tuh, berarti kalian harus siapkan PPT. Oke, Mas Yusuf ngebahas tentang globalisasi. Oke, bikin PPT-nya nggak usah banyak-banyak, karena kan kalian cuma berdua atau bertiga ya. Kemudian setelah jadi PPT-nya dikirim, di post di forum diskusi, dan kalian record penjelasannya ya. Pembicara pertama, pembicara kedua kalian record. Setelah itu baru open pertanyaan ya, record ya, bukan ngetik-ketik ya, karena kalau misalnya record saya lebih kelihatan kalian paham atau enggak sama materinya. Kemudian setelah di post, baru teman-teman lain bisa bertanya. Bertanya juga menggunakan tools audio. Jadi direkam voice-nya, bertanya menggunakan audio ya. Kemudian dijawab boleh oleh pemateri. Kalau misalnya teman-temannya bisa bantu juga ya. Yang lain itu minimal 1 forum diskusi kalian minimal harus merespon 2 kali. Oke. Ya, kalau forum diskusi itu seperti biasa, kalian ada tools di sini, ada tools record yang mic ini, gambar mic, baru rekam suaranya, baru kalian post forum di sini. Oke, kemudian baru yang terakhir adalah setelah kalian paham materinya, kalian bisa mengerjakan tugas di forum tugas atau latihan di sini ya. Misalnya di situ soalnya kalian disuruh minta membaca satu artikel atau di screenshot apa sesuai dengan yang harus kalian kerjakan di tugasnya itu ya. Kalau misal untuk pertemuan pertama ini tugasnya adalah kalian baca artikel tentang globalisasi, itu tentang apapun dampaknya terhadap sektor-sektor manapun, kemudian di screenshot
artikel yang kalian baca, ya setiap orang otomatis pilihannya beda-beda ya. Kalau bisa diusahakan jangan yang sama. Kalau temennya udah ngepost tentang misalnya artikel globalisasi di Kompas atau di jurnal A atau di jurnal B, kalian usahakan cari referensi yang lain ya, biar kita makin banyak punya referensinya. Setelah di screenshot, kalian kirim audio juga, kalian kirim audio apa yang kesimpulan yang kalian dapat dari bacaan tersebut. Tugasnya sesimpel itu ya. Jadi jangan sampai ke skip forum diskusi dan tugasnya serta tes diagnostik. Kemudian ya cuman itu aja sih penambahan dari saya. Kita langsung masuk ke materi pertama. Saya akan menjelaskan tentang globalization. Oke, apa itu globalisasi? Kita sering dengar istilah globalisasi ya. Apakah itu hanya fenomena ekonomika atau fenomena sosial atau fenomena budaya? Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu intensifikasi hubungan sosial secara global yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain sehingga kejadian di suatu tempat berdampak juga bagi tempat yang lain. Oke. Ya, jadi misalnya nilai tukar suatu kurs di suatu negara meningkat, dampaknya bisa dirasakan oleh orang Pamulang ya, masyarakat Pamulang yang benar-benar jaraknya jauh, kejadiannya tuh di mana tapi kita berimbas juga ya. Kemudian menurut L. Nyeman, globalisasi adalah sebuah hubungan yang berlangsung cepat. Proses ini disebabkan oleh ketergantungan berbagai negara dengan perdagangan maupun keuangan ya. Semakin cepat terjadinya proses pertumbuhan ini, makanya semuanya menjadi bergantung. Oke, globalization bisa berdampak, bisa terhubung dengan berbagai aspek, bukan hanya aspek ekonomi aja, tapi juga udah merambah situ. Tapi hanya bisa juga di berbagai aspek ya. Bisa bahkan ke environment juga jadi berdampak, bisa juga ke teknologi of course, ke culture, bahkan ke exploitation juga. Di sini kalian tinggal pilih, kalian ambil part mana sih yang terdampak globalisasi, apa sih hubungannya, dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Pertama adalah dampaknya adalah integrasi ekonomi ya, meningkatnya ketergantungan ekonomi satu sama lain ya. Jadi apalagi negara berkembang ya, kita sangat bertergantungan dengan negara-negara adidaya negara maju. Oke, dan peluang untuk dapat membeli dan menjual di negara manapun di dunia, apalagi sekarang udah ada e-commerce, kita bisa atau peluang ekspor importnya tuh lebih besar, jadi bisa kemana aja ya, dan peluang tenaga kerja dan modal untuk ditempatkan di mana saja. Jadi kita tenaga kerjanya bisa juga dikirim ke mana aja ya, lebih global. Pertumbuhan pasar global di bidang keuangan. Jadi yang terjadinya integrasi ekonomi itu disebabkan karena adanya teknologi otomatis ya, semakin berkembang dari transportasi, dari ya jaringan komunikasinya, akses internetnya itu semakin berkembang. Pertumbuhan kerjasama ekonomi juga, blok-blok perdagangan itu makin bertumbuh kerjasamanya. Runtuhnya komunisme, sekarang hanya beberapa negara aja yang benar-benar tutup akses terhadap negara-negara lain ya. Gerakan menuju perdagangan bebas. Oke, makin tren tentang perdagangan bebas itu semakin meninggi ya, sampai ke usaha kecil menengah pun sekarang udah lagi diperjuangkan ya. Terus benefit of trade, manfaatnya dari perdagangan globalisasi pada perdagangannya itu pilihannya lebih banyak karena banyak dari negara-negara lain yang masuk
Itu jadi para pembeli consumer itu bisa milih banyak hal, banyak pilihan, dan potensi pertumbuhan yang lebih besar ya, karena para pedagang-pedagang ini bisa mengekspor keluar. Jadi atau dia bisa mengimpor barang-barang dari luar. Jadi pertumbuhannya lebih besar. Ya, tentu saja bisa meningkatkan skala ekonomi internasional dan harusnya kesempatan kerja lebih besar ya. Kemudian ke disadvantage-nya adalah, dampak negatifnya atau kerugiannya adalah meningkatkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, karena orang kaya lebih bisa mengakses teknologi, mengakses kemajuan teknologi. Jadi ya yang bermain adalah hanya elit-elit global yang makin kaya, sedangkan yang susah, yang di desa pelosok-pelosok, yang jaringan internet masih sedikit, yang jualan skopnya masih ya daerah-daerah itu saja ya, makin gitu-gitu aja ya. Bahkan kalau misalnya ada dominasi dari perdagangan global oleh negara-negara kaya juga itu terjadi ya. Kita aja merasakan banyak produk-produk masuk kita, justru produk-produk lokal makin menurun. Kurangnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat mengakses pasar. Nah, ini dia, karena dia kurang bisa explore di teknologi, jadi kurang bisa mengakses pasar. Eksploitasi pekerja dan petani ya, bagi buruh-buruh yang cuman tenaganya dikuras, dan petani-petani harganya jatuh. Itu adalah dampak negatifnya. Makin maraknya ekspansi perusahaan multinasional atau transnational corporation, bisnis dengan kantor pusat di satu negara tapi dengan operasi bisnis di berbagai negara sampai ke pelosok-pelosok. Semakin banyak cabangnya ya, perusahaan-perusahaan besar ini makin banyak merambah berbagai negara. Nah, karena dominasi perusahaan tersebut, ada isu-isu penting, yaitu kerusakan lingkungan. Banyak yang benar-benar sumber daya alamnya tuh tergerus terus. Eksploitasi lingkungan itu pasti terjadi, eksploitasi tenaga kerja juga isu-isunya. Kekuatan monopoli dan degradasi ekonomi, penurunan ekonomi itu udah pasti terjadi bagi negara-negara yang tidak bisa bersaing, sumber daya tak terbarukan, dan kerusakan budaya, bahkan sampai kerusakan budaya ya. Dan ini adalah isu-isu yang bisa kalian garap lagi lebih dalam, bisa akuntabilitas bisnis global, meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, memicu potensi reaksi teroris, tanggung jawab etis bisnis, upaya menghilangkan hambatan perdagangan. Ini bisa digarap isu-isu lainnya lebih dalam lagi, atau kalian bisa explore di berbagai bidang ini ya. Tugasnya adalah kalian baca satu artikel tentang globalisasi yang berkaitan dengan berdampak atau berkaitan dengan berbagai macam ranah ya. Satu aja artikelnya misalnya tentang globalisasi dampaknya terhadap environment. Misalnya kalian baca, oh nih ada nih di artikelnya di jurnal ini, atau oh ada nih artikelnya di koran ini. Kalian screenshot bacaannya kalian posting screenshotnya itu, dan kalian rekam kesimpulan yang kalian dapatkan dari bacaan itu apa. Oke, segitu aja penjelasan pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.